Hai, jumpa lagi di video aku dengan aku Tania. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Puasa ketiga di rumahnya mertua teman-teman. Ini aku lagi keliling ya ke rumah keluarga-keluarga yang di Wonosobo. Keluarganya Pak suami teman-teman ya. Kita baru munjung-munjung ke sini. Aku dan Pak suami nggak ke rumah semua tetangga teman-teman ya, kita ke rumahnya keluarga saja ya, yang masih keluarga saja yang kita datangin. Rumahnya itu pokoknya unik-unik teman-teman ya, daerah pegunungan dan di pinggir-pinggir tebing ya, yang kalian lihat seperti itu. Masuk ke dalam ya, itu rumahnya, masuk terus depannya itu bukit pegunungan. Indah banget pemandangannya. Harus ekstra hati-hati ya, meskipun ini tuh aman, pastikan juga nggak tergelincir atau terjatuh teman-teman, soalnya di bawahnya itu sudah nggak tebing sih, cuma masih rumahnya warga. Cuma kali ini rumah keluarga kita itu agak tinggi ya, yang paling tinggi, dan itu aku alay sebentar. Meskipun rumahnya pegunungan itu, di sini itu rumahnya sudah bagus-bagus teman-teman ya, sudah rumah-rumah zaman sekarang gitu ya. Meskipun terpencil di belakang seperti itu, jangan salah ya, rumahnya itu bagus-bagus, keren-keren ya, nggak kalah seperti rumah-rumah di kota. Ini rumah ketiga yang kita datangi teman-teman. Kita masuk aja ya. Assalamualaikum. Ternyata itu rumahnya cuma ada satu orang aja ya, karena saudara yang lain itu baru pergi. Tadi itu aku bangun jam setengah 6, mandi langsung kita pergi teman-teman. Belum sarapan ya, tapi jangan khawatir, setiap berkunjung ke rumahnya keluarga itu pasti dapat makan. Tapi makan ya cuma untuk menyenangkan hati mereka teman-temannya, soalnya nggak enak juga ya, sudah ditawarkan nggak makan itu kan juga nggak enak, jadinya kita makan sedikit saja. Lalu ini kita pindah ke rumah yang sebelah teman-teman. Depan itu kakak tertuanya Pak suami ya teman-teman, paling barep ya, paling besar nomor satu, dan itu istrinya. Itu kakak kami itu tinggalnya di Dieng ya teman-teman. Kalian pernah ke sana nggak? Tempat yang wisata di Wonosobo yang di Dieng teman-teman, rumahnya di sana ya, katanya dingin banget. Aku belum pernah singgah ke sana. Next time kalau ada waktu aku pasti akan main ke sana. Tadi ke rumah yang terakhir itu aku nggak sempet nge-record teman-teman, karena memang sibuk ngobrol ya, terus makan juga, akunya nggak sempet nge-record. Terus ini kita jalan untuk pulang ya teman-teman, jangan salah vlog. Di pinggir jalan itu banyak sekali padi-padi yang dijemur. Tetangga kami itu habis panen ya teman-teman, makanya ngejemur mumpung panas. Sebenarnya itu belum semuanya yang kita singgahi, cuma karena memang waktunya terbatas dan kita tuh diburu-buru orang ya, karena Pak suami itu mau nganterin keluarga ke rumah sakit, jadinya kita nggak berkunjung ke semua keluarga, yang tadi itu aja ya, 4 rumah saja yang kita singgahi. Dan ini ya, siang hari di rumahnya Pak suami itu banyak sekali saudara-saudara mau ini ya, mau foto-foto. Seru banget ya, rame banget. Kali ini, tahun ini tuh keluarganya Pak suami itu kumpul semua teman-temannya, 4 keluarga itu kumpul semua ya, 4 saudara itu. Yang baju biru abu-abu itu kakak tertua, terus yang kuning perempuan itu kakak kedua, dan Pak suami itu yang ketiga teman-teman. Terus yang baju hitam itu, baju hitam kerudung hitam itu yang ragil ya, jadi 4 bersaudara. Kalau Pak suami itu anak nomor ketiga. Ini kita masih dengan kerempongan kita waktu mau foto ya teman-teman, masih bingung mencari angle dan filternya ya yang buat kita foto. Ya, setiap tahun ya teman-teman, untuk keluarganya Pak suami itu berkumpul seperti ini karena kakak yang nomor 2 itu kan di Sumatera ya, di sawit, itu jarang sekali pulang. Itu kalau pulang itu 2 tahun sekali teman-teman, makanya nggak setiap tahun itu bisa kumpul. Alhamdulillah ya, tahun ini itu bisa kumpul bersama mereka. Nggak lama sih ya mereka itu mudik, paling itu ya seminggu lagi mereka balik lagi ke Sumatera. Kalau yang kakak di Dieng itu paling besok sudah balik lagi ke Dieng ya teman-teman. Kalau aku sih belum tahu ya, kemungkinan juga besok atau lusa balik lagi ke Jogja, karena memang nggak bisa lama-lama ya teman-teman, soalnya pekerjaan itu sudah menunggu. Seperti
laundry aku ya. Kemarin itu sudah ada laundry yang masuk tiga plastik besar, belum aku cuci sama sekali. Jadinya aku pun nggak bisa lama-lama di sini. Untuk rentalnya itu alhamdulillah kan paketan semua teman-temannya, maksudnya jangka sewanya itu 1 minggu gitu ya. Kemungkinan selesainya tanggal 5 semuanya. Jadi alhamdulillah untuk mobilnya itu sudah sold out semua sampai tanggal 5. Jadinya aku masih ada waktu ya, aman buat liburan di sini. Kemarin itu aku sempat ribut ya dengan Pak suami, aku sempat ngambek karena di tanggal 29 itu Pak suami nerima orderan mobil 1 day teman-teman. Jadi satu hari sewa gitu ya, dari jam 11 siang sampai jam 10 ya. Padahal tuh aku dari pagi itu sudah bilang ya, nanti kita pulang ke Klaten jam sekian. Nggak taunya itu aku tinggal tidur, dia terima orderan 1 day. Yang dimana itu harusnya kita pulang bisa siang hari kan. Akhirnya aku pulang sendirian ke Klaten. Dan Pak suami itu nyusulnya malam hari teman-teman. Nunggu selesai pemakaian unitnya baru Pak suami itu nyusulin aku ke Klaten malam hari ya teman-teman. Cuma itu nggak langsung sampai di rumah, dia itu tidur di masjid karena ngantuk di jalan kan, dia pakai motor. Akhirnya Pak suami itu sampai di rumahku itu subuh teman-teman, dia pun nggak sahur ya, sampai rumahku itu sekitar jam 5-an gitu teman-teman. Aku tuh nggak telepon juga ya karena aku tuh kesel ngambek kan, aku cuekin aja gitu. Jadi memang ya aku tuh dari dulu itu selalu ngode Pak suami kalau terima orderan itu paketan ya kalau mau lebaran gitu, karena memang kalau nggak paketan 1 minggu gitu aku pun nggak bisa mudik teman-teman. Minimal itu sewa 3 hari ya, H-1 sampai H+2 gitu biar kita bisa mudik ke Klaten dan ke Wonosobo. Aku selalu bilang aku nggak mau terima orderan 1 day, soalnya itu bikin repot sekali ya karena nganter pagi, malamnya ngambil terus gitu kan. Jadinya kita itu tertunda untuk pulangnya, dan seperti yang teman-teman lihat kemarin ya, aku tuh sampai bolak-balik ke Jogja lagi ya buat ngambil mobil, nganter mobil. Jadinya capek sendiri teman-teman ya. Seperti itulah ya usaha kita itu. Belum lagi di hari H Lebaran itu kan muter kampung teman-teman, capek banget kan. Belum lagi ke Jogja lagi ngambil mobil, terus ngambil barang-barang. Dan belum lagi kita balik lagi ke Jogja buat OTW ke Wonosobo, itu juga sangat capek, menguras tenaga. Untungnya ya kemarin itu waktu mau mudik ke sini itu ada kereta ya dari Jogja ke Kutoarjo, lumayan ya, nggak capek, menghemat waktu dan tenaga juga. Dan tahu nggak teman-teman, waktu aku sudah sampai di stasiun mau OTW ke Kutoarjo itu kan, mendadak itu ada customer aku yang selesai mobilnya mendadak ya, selesainya besok gitu, dan meminta kita untuk ngambil mobilnya itu di Bandara YIA ya, karena dia itu mendadak harus ke Jakarta besok pagi-pagi gitu kan. Terus aku bilang aku nggak bisa, kalau kamu off mobilnya taruh aja di garasi gitu kan, aku bilangnya gitu, soalnya udah pelanggan sering banget sewa di tempat aku, jadi dia itu tahu garasi kita dan mau ngembaliin di garasi. Akhirnya dia itu ngembaliin mobilnya jam 3 dini hari ke garasi teman-teman. Karena dia kan jam 6 itu katanya sudah harus terbang ke Jakarta ya, jadwal pesawatnya itu. Untungnya pelanggan teman-teman, jadi gitu ya, aku tuh kalau mau pergi itu udah planning jadwalnya, semua pekerjaan aku itu beres ya, jangan sampai aku pergi jauh keluar kota mendadak itu ada yang selesai atau apa gitu kan, repot. Makanya jauh-jauh hari itu pasti sudah aku kode Pak suami ya, jangan sampai terima orderan yang cuma 1 hari atau 2 hari, itu bikin repot ya. Jadi harus paketan minimal 3 sampai 4 hari atau seminggu gitu ya penyewaan mobil atau motornya, jadinya kita bisa liburan dengan aman. Meskipun cuma 5 hari itu cukup ya buat aku mudik ke Klaten dan ke Wonosobo. Memang ya nggak bisa mudik lama-lama, yang penting itu silaturahmi, sungkem dengan orang tua, minta ampunan, minta doa berkahnya, biar kita bisa kembali ke tempat kerja itu dengan hati yang senang, tenang, dan insya Allah dapat berkah barokah dari doa mereka. Jadi gitu ya teman-teman, untuk pekerjaan aku di rental dan laundry itu seperti itu ya. Dan ini pun kita lagi mudik itu nggak bisa jauh-jauh dari HP, soalnya kan kita kerjanya online ya. Untuk rental mobil dan motornya itu pun masih banyak sekali sebenarnya yang mau order ya teman-teman, cuma karena kita sudah sold out, jadinya kita itu nggak bisa ini ya, nggak bisa kasih unit ke mereka. Tapi kalau kita lagi di Jogja itu kita bisa mengusahakan unitnya ya ke partner kami, cuma karena kita lagi di luar kota kita nggak bisa ngelepas unit sembarangan.
Jadi gitu ya teman-teman, cerita aku tentang bisnis aku ya. Dan ini sore hari di rumahnya Pak suami. Lagi hujan teman-teman. Tadi itu pemandangannya cukup indah ya, sore hari melihat para petani pulang dari kebunnya. Dan ini di rumah kita juga masih ramai ya dengan keluarga kami. Sejuk banget ya hawanya, hujan sore hari. Ini tuh betah banget ya hujannya sampai malam. Terus ini tuh jalan nasional teman-teman ya, untuk perbatasan Wonosobo dan Kebumen. Dan itu ada hewan besar banget ya, serem banget dilihatnya. Kalau yang tahu komen ya. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Bye.